Al-Fatihah. Itu ada wiridan yang sering saya baca ngaji di Jogja di mana-mana. Ya tolong disimak sama nani model Ki Jawa, kemudian saya bawa takbir, bawa ibarat. Karena ini lembaga akademik, jadi harus otoritatif. Begini saya cerita mukaddimah. Dulu Nabi Nuh itu ketika kecewa sama kaumnya atau umatnya, itu melaknat mereka sampai mereka mati semua kecuali orang 80 yang ikut di Safinatin Nuh. Maka generasi yang sekarang masih itu semuanya turunannya orang mukmin karena tinggal 80 orang yang ikut di Safinatin Nuh. Sebab itu Quran mengistilahkan generasi yang sekarang itu dzurriyyataman hamalna ma'an. Jadi kita punya dua status, satu ya Bani Adam di Quran, kedua dzurriyyataman hamalna. Dan nikmatnya ada kapal itu dikenang di surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Jadi kita sekarang ada itu berkahnya dimuat di Safinatin Nuh, di kapalnya Nabi Nuh. Beberapa kiai nerjemah perahu tapi dikomplain, rak kecil gitu. Makanya saya tuh ngaji saya tuh perahu Pak Kures, tapi harus bilang kapal karena kalau perahu dikomplain apa? Kecil. Repot, musuh pakar-pakar kayak Pak Muflis itu repot karena pikirannya itu analisis. Jadi Allah saja dianalisis. Nah kalau saya model wali sudah, kalau hubungan dengan Allah itu ya subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalim. Yang kedua ada tasbih subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Nah, semuanya saya hormati yang hadir di sini, termasuk yang mungkin tidak pinter bahasa Arab, tapi ya tetap pinter. Saya itu punya kenangan terburuk, ketemu orang goblok itu satu Pak Kures. Saya ini kata orang banyak kan pinter. Terus kata orang-orang gini, Gus ngaji tafsir susah apa? Enggak, susah. Kalau menghindari barang susah itu berarti pinter. Berarti yang tidak tafsir itu pinter, karena menghindari barang susah. Wah, ternyata saya goblok karena menekuni barang yang susah. Jadi tidak semuanya orang tuh kagum sama Dr. Mukhlis Hanafi karena menekuni barang yang susah. Berarti itu ya enggak, saya tidak ngomong gitu. Ya ini saya baca, ini ada saksi, ada Abi Quraisy, ada beberapa orang yang menekuni. Amit Pak Mukhlis ini dari kitab Tafsir Ar-Razi. Tolong ini spesial untuk anak-anak yang di PSK maupun alumni PSK. Di antara yang diwahyukan sama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Muhammad, kamu sabar saja, menghadapi apa saja sabar saja. Karena kamu dalam pantauan kami, dalam lindungan kami. Itu di tafsir Ar-Razi atau tafsir Al-Kabir disebutkan wasbir wabaddil al-la'na bitasbih. Wabaddil al-la'na bitasbih. Wasabbih bihamdi rabbik baddil qaulaka Allahumma ahlikum. Ala taro ila qauli ta'ala fasbir li hukmi rabbika wala takun kasadiqil khud. Jadi intinya itu ada dua nabi yang ketika kecewa itu yang satu mutung itu ya kayak pengurus takmir yang mangkel terus mutung gitu kayak di desa-desa. Saya itu kan termasuk kiai induk di daerah saya, termasuk kiai induk. Sering dilapuri kiai takmir masjid mutung, nanti masuk lagi mutung lagi, itu biasa dia. Nah itu jenis Nabi Yunus, beliau dakwah, kemudian mereka ada iman, beliau keluar dari komunitasnya terus terjadi sampai ditelan ikan. It'abaqa ilal fulkil masyhur. Nabi tidak boleh. Kamu jadi nabi tidak boleh mutungan. Jadi Pak Mukhlis kecewa apapun dengan anak-anak PSK nggak boleh mengundurkan diri. Lebih menekuni di Basnas, harus nomor satu di sini itu. Terus kedua ada Nabi Nuh. Ketika kecewa melaknat mereka. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina daya. Habisi saja ya Allah, mereka ini pecundang, mereka ini mengkafiri engkau. Nah Nabi itu nggak boleh niru dua-duanya, nggak boleh. Kalau kecewa itu disuruh mengganti tasbih. Makanya tasbih itu wiridan yang luar biasa. Terserah tasbih kamu apa, misalnya tadi subhanallah bihamdi adada khalqi.
Mungkin kita janggal adanya orang-orang nyuwun sewu, orang-orang nakal. Tapi itu kersane Allah. Nanti ada fungsinya sendiri menurut yang dikersane Allah. Saya beri contoh ya, sampean nggak usah tersinggung. Saya beri contoh. Misalnya kutu. Itu gara-gara kutu itu ada pabrik sampo. Akhirnya banyak pekerja banyak. Kalau mau nggak bikin kutu itu udah ada pabrik sampo. Jadi Allah kalau bikin itu ya gampang saja. Allah bikin kotoran hewan. Mungkin Anda janggal untuk apa? Tapi tanyakan petani, langsung bisa jawab. Oh, pupuk ini untuk pupuk untuk ini. Sehingga dalam iman itu khairihi wa syarrihi minab. Kalau kamu nggak paham sirrul qadar, nggak paham rahasia Allah, ya sementing baca tasbih. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada. Jangan kalau nggak paham kemudian jadi orang kritis. Itu kriminal itu dalam hubungan dengan Allah. Tidak ada njur Pak Mukhlis, tidak ada. Jangan pernah. Saya beri contoh ya. Allah itu pernah disomasi malaikat ketika bikin Nabi Adam. Saya nanti kalau di akhirat mau cari malaikat ini yang pernah mensomasi ini, tak cari. Malaikat ini tidak tahu kalau suatu saat di dunia ada PSG itu tidak tahu, menurutnya nggak tahu. Ketika Allah bikin Nabi Adam, itu kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut. Mas, tolong Gusti dievaluasi lagi keputusan kau bikin manusia itu dievaluasi lagi. Karena manusia itu reputasinya itu potensinya. Malaikat tapi nggak bilang potensi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Semua manusia itu distatuskan merusak. Wasfikut dima. Ini jelas malaikat ini kata Imam Qurtubi ini tidak akabirul malaikat, tidak Jibril, tidak Mikail, tidak Israel, tapi awamul malaikat. Jadi bukan malaikat papan atas. Nah, berarti malaikat ini kan tidak pernah survei atau ada orang di bumi ini yang nelpuni tafsir. Oh, monggo ahlan wa sahlan Habib Akil Al-Mukanawar. Monggo ahlan wa sahlan. Oh, ya ini kebetulan ini jadi kayak munakosah, kayak ujian disertasi. Kalau yang uji Pak Kures sama Habib Akil Al-Munawar malah seneng karena kalau orang sudah sepuh itu mesti meluluskan, yang repot ngadepi ini. Repot itu. Orang ngatur orang nggak minta maaf, nggak merasa dosa, itu kalau di Rembang bisa di penjara ya. Karena di Rembang saya ini keren betul, nggak ada orang berani ngatur saya. Saya hadir itu karena beliau nelpon, Pak Kures nelpon. Kalau tidak datang saya yang jemput. Ya ini korban itu mazlum, doanya mustajab. Saya teruskan. Malaikat ini nanti saya cari di akhirat. Yang komplain atas alufiyah, mayusitu fiha, sikut. Nah, tapi saya pastikan itu awamul malaikat, bukan malaikat papan atas. Nah, tapi anehnya malaikat ini bilang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis bisulah. Kita ini mentasbihkan engkau. Ini kan aneh. Kalau mentasbihkan Allah artinya semua keputusan Allah itu baik, nggak perlu dievaluasi. Ini yang unik, malaikat ini unik, kacau lah. Wong bilang saya mentasbihkan engkau, tapi kali ini tolong dipertimbangkan, itu gimana ya? Kita tidak seperti itu, makanya kita tetap subhanallah bihamdi adada khalqi. Paham terhadap sirrul qadar, kita tetap baca apa? Tasbih. Kalau malaikat ini nggak mau, kalau ada sirrul qadar atau ada qadar qadar yang malaikat ini nggak berkenan langsung komplain. Ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Makanya di sini disebut wasbir wabadil al-la'na bit tasbih. Yaitu ketika Nabi Nuh bilang Allahumma ahlikum di era Rasulullah SAW diganti Allahumma hdi qaumi fa innahum layak. Justru di era Nabi itu adanya Islam itu berkah bagi semua. Ya, adanya Islam itu berkah bagi apa? Semua. Rahmatan lil alam. Terus ini yang saya matur Pak Kures supaya anak-anak PSG itu otoritatif. Kalau punya manhaj itu harus ada dasar. Kemudian saya teruskan ini dibawa aja pulang. Nanti kalau yang nggak paham anggap saja jimat gitu.
Di sini kan banyak orang NU, maksudnya nggak akan dianggap syirik itu, tenang saja. Ini ada Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi kamu masalah itu mungkin dianggap jimat atau apa? Enggak. Arab Saudi sekarang juga enggak, sudah. Enggak, saya tuh punya teman baca syahadat tuh enggak ikhlas. Ini saat cerita sama Pak Kurs, saya punya teman Pak Kurs bisa baca Fathul Mu'in. Satu-satunya saya baca syahadat enggak ikhlas ketika di imigrasi Arab Saudi. Dia itu orang Madura, jadi ke sana itu bawa jahe sama jariknya ibunya, jarik yang sudah bekas, hanya beberapa lembar jarik. Setelah dicek di imigrasi itu dianggap kayak jimat, jadi syirik. Terus ditanya sama polisi syariat, atasyhadu billah, na'am. Muslim, mukmin. Kok masih percaya ini? Nah, setelah itu ditanya, hadhi baldatullahil haram, la yadkhuluha illa muslim, faqul asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia ada ikhlas. Baru itu saya baca syahadat ada ikhlas. Ini negara Islam yang boleh masuk hanya orang-orang yang mukmin. Maka kamu harus bersyahadat dulu. Asyhadu alla. Dia bisa macam mu'in, Pak. Tapi belum Dewan Pakar PSI belum. Tapi itu seumur-umur baru itu saya baca syahadat tidak ikhlas. Ya sudah, sekarang Muslim dia sudah disyahadatkan. Ya, jadi ini termasuk tafsir yang luar biasa. Jadi wasbir li hukmi rabbik itu kata Imam Ar-Razi wa badilil la'na bitasbih. Jadi nabi-nabi dulu yang sebagian itu memutuskan rabbil atadzar minal kafirina dayara, era nabi kalau kecewa disuruh baca apa? Tasbih. Ini penting supaya kehidupan kita itu rileks. Ya saya ulang, ini penting supaya kehidupan kita itu rileks. Misalnya di beberapa daerah kiai itu tukaran. Saya sering kiai tukaran itu bagus. Setan itu yang kurang pengalaman. Orang kiai-kiai itu kan orang-orang soleh, punya saudara 5 tukaran semua, itu pindah Papua bikin pondok, pindah Medan bikin pondok, di Kalimantan malah pondok ada di mana-mana. Itu berkahnya tukaran. Nah, setan kaget. Loh, enggak sesuai rencana ini. Karena kurang wawasan, setan ini kurang wawasan. Orang soleh kok. Jadi yang dulu satu titik tanah dipakai sujud, dipakai pengkajian Quran, gara-gara konflik kemana-mana. Termasuk beberapa orang yang nggak berani pulang di Jakarta di PSG itu ya di rumah saja gitu. Jadi kalau Allah menghendaki orang soleh itu di mana-mana baik. Makanya Quran itu mengkritik setan itu inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sebenarnya setan itu udah hebat-hebat banget. Wong zaman gini yang ngaji ya banyak. Berarti kan ini kegagalan setan. Itu gagal betul itu. Anda pemenang kan? Mungkin orang lain terganggu lah. Saat ini mungkin melakukan hal-hal yang nggak benar. Anda kesini ngaji itu menang. Nah, itu juga yang mau saya baca di ini beberapa referensi saya ini yang di hadis-hadis sahih. Ini yang di kitab Fathul Bari. Saya tadi sudah matur Pak Kures supaya otoritatif. Ketika kita baik, ya saya baca ya. Ketika kita baik, ternyata dalam banyak hal kita ini dianggap ya, di atas malaikat. Jadi kadang Allah itu bully malaikat begini, kamu iman sama saya, iya ya Allah, normal, kamu melihat surga neraka, melihat dan bahkan ikut. Tapi Bani Adam itu tidak tahu saya, tapi iman sama saya. Wahal ra'auni, enggak, tidak tahu saja seiman itu. Kalau wiridan sampai nangis, tidak tahu. Jadi makanya ini di kitab Bukhari, yaquluna, kata Allah ini, fayaqulu kaifa la ra'auni, qal yaqulu ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tasjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan mereka melihat engkau ya Allah, tentu tasbihnya lebih besar ketimbang kita. Wong enggak tahu saja ada jamiah istighosah. Loh, coba ini Jakarta itu kota kayak apa? Jakarta terkenalnya kayak apa? Kota metropolitan apa saja ada. Ternyata ada PSG. Ada tempat untuk mengkaji apa? Tafsir. Sudah tahu sulit masih dikaji, itu wah luar biasa. Ya sudah tahu sulit masih apa? Dikaji. Itu Masya Allah betul itu. Nah ini supaya clear ya. Jadi ini beberapa kitab yang sengaja saya baca.
Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masalah tasbih. Ya, jadi ini cerita-cerita kekaguman. Redaksinya gini, wa inna wa ta'ala baha itu dari kata baha yubahi muhat, baha bikum malaikata. Allah itu begitu bangganya dengan kalian. Bumi itu adalah nyuwun sewu tempat maksiat, tempat macam-macam, tapi ternyata yang baca tasbih banyak, yang iman banyak, yang sujud banyak. Kamu malaikat wajar sujud, di sini nggak ada maksiat, juga kamu tidak kasih nafsu, wajar kamu jadi makhluk yang baik. Ini manusia, nafsu punya, problem punya, saweran banyak, masih baca tafsir. Jadi ini luar biasa, luar biasa. Ya, nanti kalau Pak Mukhlis nggak terima, tak kasih mic nggak apa-apa, komplain sama saya. Nggak apa. Ini kan demokratis. Monggo nanti kalau mau komplain. Tapi model wali sama intelek biasanya keramat yang model wali. Tak jamin, tak jamin. Saya itu sering di mana-mana itu cerita wali, bukan karena apa-apa ya, supaya orang itu masih punya cita-cita dicintai Allah. Mungkin kita kelamaan hidup di dunia ini, ingin dicintai pejabat, orang kaya, orang terkenal. Mbok ya, kamu itu makhluk, ingin ya dicintai Allah Subhanahu. Allah ngendikan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan. Jadi supaya orang itu nganggep wali tidak wow, terus kita kayak wali songo, itu tidak perlu seperti itu. Kalau kamu kayak wali songo malah tak komplain, karena saya pasti tidak percaya. Kita jadi wali yang gampang-gampang. Saya berikan satu hadis yang resep jadi wali. Inna wa ta'ala la yardo, ini hadis Sahih Muslim. Inna wa ta'ala la yardo anil abdi idza aklal aklata fayahmadahu alaiha aw yashraba syarbah fayahmadahu alaiha. Itu pakai inna itu taukid, masih pakai lam li taukid. Allah itu sangat ridho kalau orang itu makan ketika per lukmah itu membaca tahmid. Ya Allah, alhamdulillah bisa makan, alhamdulillah bisa minum. Orang diridhoni Allah itu di atas wali. Gak usah kamu jadi wali wiridan baca kulhu 10.000, gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Sudah, pokoknya kalau makan alhamdulillah. Yang saya tidak tahu itu rokok. Bisanya baca alhamdulillah kalau setelah rokok itu saya tidak tahu. Apa sunat alhamdulillahnya, apa makruh rokoknya itu nanti malaikat bisa diskusi. Ini kan ada janibul khairi sama janibus. Ya, itu malaikat bisa berdebat. Ya. Saya pernah ditanya, orang itu gak ikut rokok, tapi pernah ditanya gini Pak, ada orang rokok, kalau di kampung-kampung biasa mau Jumatan rokok, pas masih disedot komat, terus dia takbir, itu asapnya masih keluar. Nah itu batal enggak? Wah, saya bilang, saya ada ikut nikmati rokok, kok disuruh mikir hukumnya, kan? Ya pikir sendiri kamu di kono. Tapi yang jelas itu malaikat punya alasan menghadap Anda. Saya ada bilang haram, tapi kalau itu cukup untuk malaikat menghadap, enggak, karena pasti itu tidak sopan. Terus saya tanya, enggak Gus, batal apa enggak? Yang batal itu kan aklu masuk, ini kan keluar. Ini tambah enggak bener ya. Nanti enggak apa-apa Pak Mukhlis, nanti komplain enggak apa-apa. Ya ini kebanyakan Syafi'i itu, kecuali Pak siapa? Aneh. Di Indonesia madzhab Hanafi itu enggak laku. Apa? Ya jadi supaya ngaji ini rileks, memang saya itu sering dipesan sama bapak saya, namanya Kiai Nur Salim. Bapak saya itu pesan saya itu dua, Pak. Satu, kamu harus hafal Quran kayak hafal Fatihah. Bapak saya itu terkenal di Rembang, kalau baca Quran itu wanyas. Kedua, jangan pernah kalau ada orang ngaji itu dibikin susah. Kata bapak saya, di rumah dimarahi istri, di tempat ngaji dimarahi ustadz. Dapat dua marah dua kali. Itu aja. Dipakai dalil kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang tuh harus ceria. Maksiat saja bisa bikin ceria, masa kita taat tidak bisa apa? Ceria. Makanya Nabi ngintikan wa qurratu aini fi sholat. Saya ini kalau sholat senang sekali. Ya karena orang baik itu pasti senang dengan hal-hal yang apa? Baik. Makanya saya kesini itu, makanya jangan pernah ngundang saya, itu tidak akan hasil. Saya terkenal. Saya itu hanya mau diundang yang pernah sepuh. Saya kemarin mulai itu di Pak Hamid Pasuruan karena sepupunya Mbah. Di Kiai Sahal juga masih sepupu. Terus di sini karena itu. Ya tadi diancam, kalau tidak datang saya
Alhamdulillah akhirnya sami'na wa ata'na. Jadi saya mohon semohon-mohonnya. Jadi Nabi Muhammad SAW memang dari awal tidak boleh ngikuti melaknat orang yang balelo. Sebab itu ketika Nabi menyamakan dirinya, ketika melihat Nyun Sewu Umar temperamental, masaluka ya Umar kamasali Nuh, ifqala Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina daya. Wa masaluka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim ifqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan Nabi Ibrahim ini juga yang Allah bilang ke Nabi Muhammad ngendikan anit tabi millata Ibrahima hanif. Jadi santri BSK yang soleh kita doain, yang beling kita doain tobat. Jangan diusir Pak. Kalau diusir menjadi orang lebih nakal, nanti Kak, Anda yang ditanya sama Allah. Sudah baik-baik di BSK kamu usir, sekarang di tempat maksiat. Kita yang kena hisab. Karena syariat kita faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Kalau tidak bisa semua karena kita punya ghirah, punya bughdu alil ma'asi, misalnya kita orang soleh yang benci sama maksiat. Kamu ikut saja Nabi Isa. Ketika tidak bisa memilih, kembalikan ke Allah, yaitu bertasbih. Kata Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu kan hamba jenengan, Gus, itu tidak wilayah saya, monggo terserah jenengan. Monggo ora melok gawe kok jenengan elok-elokno. Saya ada ikut bikin, ya monggo itu wilayah jenengan. Jangan ngambil sikap kemudian Anda itu salah. Misalnya begini, tanpa ngurangi hormat. Sayyid Abdul Hasan Asyadili dalam satu mukasyafahnya itu ketemu Nabi Nuh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Nuh kan melaknat orang kafir sampai habis. Kata Abdul Hasan Asyadili, di Indonesia kan banyak thariqah Syadiliyah. Lau alimanuhun, andekan Nabi Nuh perso bahwa fi asla birijalil kufar itu ada gen-gen yang nanti menjadi muslim, maka nggak boleh dipasutkan karena nanti akan melahirkan orang-orang apa? Muslim. Kita tahu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah, Walid yang musuhnya Nabi punya anak Khalid. Kita kan tidak pernah tahu. Maka ketika Malakul Jibal menamari Nabi Muhammad menghancurkan kabilah ya Abdu Yalil, juga beberapa kawasan di Mekah, di Hijaz saat itu. Kata Allah, Jibril bilangkan ke Muhammad, ingin mereka tak habisi apa Muhammad sabar. Terus kata Malakul Jabal, in syi'ta ya Rasulullah an udbiqa alaihim al-akhsyaban. Kalau kamu mau, ini dua gunung mau sabarkan di sini supaya mati semua. Apa jawaban Rasulullah SAW? Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Saya sebagai nabi tetap berharap meskipun bapaknya belum iman, anak cucunya napa? Dan itu yang dilakukan para wali songo, juga yang dilakukan di BSK. Sehingga alhamdulillah barokah harapan itu kita tetap hidup pede, percaya diri mengelola zaman yang seperti ini. Karena di Quran ada ayat mengelola zaman seperti itu membaini farthi wa damil labanan khalison sa'ighal disyarikin. Allah itu bisa mengelola, mengeluarkan susu dari sapi, padahal materinya sapi itu ada dam, ada darah, wa farsen ada apa? Kotoran. Tapi Allah tetap segampang itu membuat sapi-sapi itu mengeluarkan apa? Susu. Jadi kamu tidak perlu risau, wah zaman sudah gini, nggak ada nabi, adanya Pak Mukhlis itu, tidak usah gitu. Sudah, kalau Allah menghendaki tetap soleh, gampang. Nah, itu baca tasbih. Napa baca napa? Tasbih. Makanya badilil la'na bitasbih. Ya, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cerita di antara khazanah sing kula waos, dan itu jauh sebelum kula pireng cerita Mbah Minan. Kula nggih sering diceritani bapak kawula. Bapak riyen badhe khatam saking buyut Zubaidi, khatam teng mriki ngaos Mbah Dola. Niku banyak ulama sing gadah tradisi kados Mbah Minan. Teng kitab Ummul Barohin ini diterangaken Nabi Musa sausé kepanggih pangeran. Iku nak ketemu suarane tiyang kupinge ditutupi. Wong bar krungu suarane pangeran, terus krungu suarane manusia. Pusing. Terus Mbah Minan niku biasa Quran jak bakas panen ini kan pusing. Cerita ana corona niku ya pusing. Biasa asik mbek pangeran. Itu mesti istildarnya billah, nyamannya dengan Allah. Di Indonesia itu kata sing masyhur nggih Mbah Dimyati Pandeglang.
Alhamdulillah wonten Mbah Minan. Kula gadah pernambah nambah namine Mbah kanca beliau di Mekah. Itu termasuk ngriwayataken dawuh Mbah Minan. Saku iku kang wis ora urusan ambek wong, wis pokoke aku ngaji disalahno wong akeh lah, sementing aku ngaji Quran. Terus kula alhamdulillah termasuk orang yang pernah diberi kesempatan sowan beliau di kamar beliau, dan saya tasyarruf sekali, merasa mulia. Karena khazanah itu memang ada. Terus kalau cerita sekedap, para tamu di Baminan kalau dengan logika, saiki wong lagi muhadasah mbek pangeran munajat bawa Quran, khatam, kemudian jenengan ganggu kalam-kalam adami. Niku nggih cara hukum tirakat nggih batal, kados salat, omongan adami niku batal. Terus kata orang-orang yang punya pilihan seperti itu, wahsyat, merasa tidak nyaman dengan makhluk. Ketika kalau bahasakan mendengar suara Tuhan, itu tentu ini menjadi masalah dalam kitab Tauhid karena laisa fi harfin wala sautin. Tapi ini pun jadi istilah, status istilah umum, hatta yasma'a kalam. Kalau cerita tentang Imam Syu'bah ini, lam yusfroh lahu firosun khomsina sana. Beliau itu nggak pernah lemean 50 tahun, dan beliau khataman itu 24.000 kali. Bisa sampean bayang. Dan itu seringnya dibutuhin wahid. Kata Sayyidina Utsman, niku khatam Quran nggak badha Isa, niku witirnya namung sak rakaat. Sayyidina Utsman itu satu-satunya sahabat kalau witir namung sak rakaat. Tapi sak rakaatnya Sayyidina Utsman itu khatam Quran. Nah, kita alhamdulillah saged niru sak rakaat. Hebat. Kalau nate ngaos kitab Fathul Bari Syarahipun Bukhari, ada kelompok tertentu yang mengkritik kita karena sering khatam deres esok, khatam sore, atau deres esok, khatam duhur. Bahkan yang profesional semaan kadang dirong cakepan. Duhur khatam, sepindah, terus mungkin macam-macam lah wong kata. Begitu sepuro pangeran. Yang jelas nak hasilnya lumayan di sepuro bojo. Kalau ada konco hafid itu pegawaiannya semua. Anu nak cerita sampai apal deh. Nak wong belah sampai nak wong desa sampai. Nak juta wong desa susah rakaruan. Tak kok ilo kena opo beda mas nak bidang kalau mas. Tak pikir beda niku nopone ngono. Ternyata nggih niku nes. Niku sing mboten pati top-top. Nah, sing top-top niku khatamane mbek pangeran. Lah lucune niku sami. Sing payu ning desa ning belah yo nyuwun sewu yo duwe hasil. Tapi jenenge rezeki hitungan niku jumlahe nggih terbatas. Itu nak sing khataman teng kamar ngoten niku mboten terbatas. Wong niku langsung hubungane mbek pangeran. Jadi sampean sering semaan mbek baminan semaan mbek pangeran mesti keramat baminan semaan mbek pangeran. Mergo sampean kontrak basari, kontrak ini cek menuso. Sik ro bedane wong belah pejabat sampai wong desa. Kanca kula sakniki mboten purun semaan, gara-gara krungu debate. Niki kisah nyata. Cara sing lanang niku 50.000 zaman niku tahun 9 berapa. Cara sing wedok niku 20 debat. Debat terus dipadamno. Wong macul wae mau 20.000. Pemenah iki semaan ning jero omah dadi 20 wis cukup. Gara-gara krungu debate niku terus mboten nate purun diundang napa? Semaan. Niki cerita. Tapi ilmu yang saya dapatkan dari bapak saking Badullah, niku dawuh Badullah, kena kepengen semaan diundang wong ikhlas iku gampang Nur. Wis sering deres. Jadi nek diundang wong anggap ae derese pindah tempat. Nah, tapi nak sampean ora tau ngaji khatam, jebule nek diundang semaan khatam, nek ning omah ra khataman, berarti orderan. Jadi iki solusi bagi kanca-kanca hafid sing wedi dosa, nek sing mboten wedi nggih monggo terusno mawon. Niku carane niku nggih tetep teng dalem nggih khataman, mungkin nek diundang, berarti khatamane pindah tempat. Dene nek sampean ra tau ning omah khataman, kok nek diundang khataman, ya berarti order. Niki mboten nyindir, niki menata niat nih, cerita-cerita nata niat. Terus Imam Fathul Bari niku cerita,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh ikra'hu fi syahrin, ada sahabat yang pamit mau khataman tiap bulan nggak boleh, 2 minggu nggak boleh, seminggu nggak boleh. Walhasil itu dipakai alasan. Terus Nabi ngendikan ikra'hu fi syahrin sampai ikra'hu fi sab'in, sampai ada riwayat ikra'hu fi salasin. Sudah 3 hari khatam sekali itu sudah kebanyakan, apalagi 1 hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang 1 hari khatam. Tapi apa jawabannya Imam Fathul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata ikra'hu fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan? Kan enggak juga. Oke, kamu kritik enggak apa-apa dari Imam Sinten Ibnu Hajar al-Asqalani, tapi kamu juga harus baca ikra'hu fi syahrin tiap bulan benar-benar apa? Khatam. Ikra'hu fi sab'in, memang benar-benar tiap 7 hari khatam. Niki ngritik sing khataman sedina tapi ya ora khataman tiap 7 hari. Jangan bakatnya jangan ngritik. Nah, terus Imam Fathul Bari cerita, a'rafun nas, orang paling tahu tentang yang dikehendaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu ashabu, beberapa sahabatnya. Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Artinya apa? Tiap hari beliau khatam. Masa Sayyidina Utsman nggak tahu hadis itu? Sayyidina Utsman tiap malam niku khatam. Imam Bukhari rawi hadal hadis yang meriwayatkan Nabi itu melarang khataman keseringan, yang meriwayatkan hadis ikra'hu fi syahrin, ikra'hu fi sab'in. Beliau itu tiap malam khatam Quran, dan khusus Ramadan khatam 2 kali. Bukan karena order loh, memang benar-benar khatam. Jadi pagi khatam, indal iftar, nanti khatam lagi sampai indas sahur. Sehingga terus mulai sanad kula dugi Mbah Dolah, dugi Mbak Arwani sedanten lewat orang tua saya, lewat guru-guru kita, khataman tiap hari itu enggak punya akibat apa-apa. Karena itu ahwalu masyayikhina, itu sudah perilaku masaya-masaya kita. Terus ini yang perlu saya ungkapkan. Kemudian orang-orang yang kayak Mbak mengalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi. Ini cerita tentang Sirajul Qori, Saraipun Mandu Masatibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni, niku 1 hari itu khatam 360.000. 1 hari. Sampai sembayang 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran. Niku boten, ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, takra'uhu bi harfin wa sautin, apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Kata beliau, maddawahli al-waqta, ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikroman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengalami toyul waktu. Toyul waktu itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul waktu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi, Sirahul Juara, wa hadza amrun la tasa'ul uqul wa hadzuna minhu at-tasdiq. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala saut. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfuz, kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basaruhu saterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana. Sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti boten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini su'uladab, bisa saja wali betul, tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan. Kalau sampean jadi wali, itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi.
Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudrah azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrahnya Allah Ta'ala itu tama sempurna, itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampai tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrahnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur, telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah qudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu, misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya nggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta bisa gawe unta, ayam bisa gawe telur. Semua itu ada kudrah azaliyah, ada kudrahnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul ya. Sehingga nggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampean tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah. Terus ada Naqatus Sholeh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, terus diundang Jabir, masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sare, masyhur. Sare, terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air, ya sudah minum air dari sini. Terus fana ba'al ma' min baini asobi. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat, sehingga tidak terus ayam ini bisa melahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu nggak melahirkan telur, tidak mungkin. Terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari. Padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini masalah rezeki juga gitu. Soalnya sementing para pangeran, masuk dimbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing muamalah mbek Allah. Makanya ada seorang Habib, dia gak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke musola atau ke masjid sholat. Terus kata Habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Itu ya terus sugih, tapi bukannya ditiru boleh. Jadi dia apa ngantor ya rati kantor, kantornya di masjid sholat. Tapi ini nggak boleh gaya-gayaan yang sudah makomnya seperti itu. Sampai gak makomnya ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu gak kepikiran. Misalnya Nabi Ibrahim itu gak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak. Api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan tidak juga. Dia benda mati, pasti itu tangan Allah. Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja, beliau nggak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata ummi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu, tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong, nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihad. Itu Nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan Ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu waqatala apa Dawud, Ashabi Dawud itu. Itu Nabi ya santai aja. Padahal itu pedang satu dipakai orang 10. Sampai bisa bayangkan perang pedangnya gentenan. Tidak bisa kan? Tapi Nabi karena diutus Allah ya jalan saja. Dia santai. Karena bagi Nabi itu nanti ada qudratullah. Betul. Ternyata perang musuhnya 1000, musuh 300, yang satu perlengkapan lengkap, yang satu gentenan pedang. Perang yus, dibacok sih nyelip pedangnya kalau musuh kan yur, gak iso bayang. Singkat cerita terus
Masyhur itu Nabi terus berdoa. Ya Allahumma intuhlik hadil isobat alam tu'bad ba'dal yaum. Walhasil terus ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggep ini gak penting 300 apa 100. Orang menang tuh ya karena biqudratillah. Begitu juga di perang Khandaq sehingga Nabi itu pernah minta kakinya kambing. Kaki yang depan namanya dirok. Dirok itu 2 kan, namanya kaki depan itu dirok. Coba ambilkan dirok itu, ini ada tamu, diambilkan. Terus diambilkan lagi, ambilkan lagi 1, diambilkan. Terus ambilkan lagi. Bukankah kambing diroknya hanya 2 ya Rasulullah? Andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada. Karena ketika Nabi ngendikan ini jadi konstitusi. Jadi kemana malaikat kudu melok ribet Nabi ngendikan. Ya masyhur kan Nabi khutbah, padahal pas musim kemarau nggak mungkin hujan cara hukum adat. Ya Rasulullah khutbah cuk suwi-suwi niki wong bingung perkara ana udan. Pun pokoke niki bingung halakatil amwal mergo gak ana udan. Niku Nabi langsung ngendikan udan. Bareng udan minggu berikutnya wong kebanjiran sakniki mboten rusak krana kemarau tapi krana banjir. Niku Nabi ngendikan Allahumma hawalena wala ini langsung mari. Artinya Nabi itu gak bisa didikte terus. Ini secara ilmu falak ini gak musim hujan. Nah, saya kan perhitungan, gelem istisqa sausé didelok wis musim dadi istisqa. Kalau di konco kiai ahli falak, ini kon istisqa ora gelem. Tak takoki kena apa? Tak hitung jek suwi kesudan. Engko ora ketara ramandine, dadi dekne ngenteni. Wis, yo ono kiai rontok politik ngoten yo. Tak angen-angen yo bener timbang terkenal ngobos kan nurono reputasi dadi. Iku yo. Tapi kalau Nabi itu ndak. Nabi itu makun tadrimal kita bualal iman. Karena kalau kita sudah makom itu nggak bisa didikte oleh al-ahkam al-adiyah. Nah, pitik mulai rondok dari pitik. Makanya ketika ada kitab Al-Husunul Hamidiyah, hukum adat ini telah membodohkan kita lama sekali sehingga Anda tidak bisa percaya kudroh tama. Dan ini kaitannya hormat babina ini nanti tentang Quran. Nanti jenengan melihat mukjizat terus gampang. Kata Imam Al-Husunul Hamidiyah ngendikan umpama klungsu niku biji asem nih. Andai kan tidak pernah terjadi klungsu itu jadi asem yang besar, kemudian buah, kemudian macam-macam lah ditabrak truk nganti yo masalah tenan. Terus itu gak pernah terjadi. Terus akhbaru kamu birun, terus kamu diberi cerita orang ini klungsu ini bisa jadi pohon besar sekali suatu saat. Kamu pasti tidak percaya. Wah ini mohal, masa barang kecil jadi besar. Berhubung sering terjadi, terus Anda bilang mungkin. Tapi pertanyaannya, loh ketika mungkin itu kamu kan gak ikut bikin. Loh namanya mungkin tidak mungkin kan kamu harus punya otoritas ikut bikin. Kamu kan gak ikut bikin, kok bilang ini mungkin, yang ini tidak mungkin. Ketika itu sering jadi pohon besar, Anda pun tidak berkontribusi kan? Kontribusinya siapa coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Jadi ya Nabi kalau mau mi'raj ya sudah terbang saja. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad. Imam Nawawi itu di Damaskus tiap malam tuh tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh beda nih. Kiado itu parku. Mbak Mutamakin kepengen teng Mekah ya teng Mekah mawon. Kau santri haji gitu. Paspore diurus. Kondo Mas Nadib kondo menak ini betul sama. Betul sama. Ini cerita wali itu betul. Artinya orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Sehingga ya coba warai nak tengok-tengok ning omah terus rezekine piye ya coba warai ngono kok dadi goblok malah niki pun makomnya seperti itu. Dan kita harus berlatih. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Ya itu tadi, terus kita didikte hukum adat, seakan-akan hukum adat ini memenjarakan kita, memasung kita, kemudian kita sampai nanti ada mukjizat, Naqatus Soleh keluar dari As-Sokhrah, dari batu besar kita janggal, Nabi Ibrahim dibakar oleh api, kita janggal. Sebetulnya itu kalau pakai, makanya di Matolek, di semua pondok diajarkan, ada mohal akli, ada mohal apa? Adi. Kalau mohal adi itu ya sebetulnya tidak mohal, cuma secara adat itu jarang apa terjadi. Tapi kita harus mulai berpikir, dilatih. Ketika telur jadi ayam, memangnya dia punya ikhtiar kan enggak? Tetap di situ ada kudratu.
Nah kalau sama-sama kudratullah bedanya apa? Telur keluar dari ayam sama telur keluar dari batu. Kan sama-sama yang menentukan adalah good. Nah di sini ini latihan tauhid. Terus yang terakhir untuk sering baca Quran secara fasih, secara benar, secara apa? Ini saya cerita min haisul makna ya. Itu sesuatu itu dikembalikan pada yang punya. Saya beri contoh ya. Kalau sampean saya tanya, mik ini kan dari besi, sama ini masker dari kertas, dari kain. Ini kuat mana? Pasti sampean menjawab kuat mik, karena ini materinya dari apa? Tapi Anda salah. Artinya salah itu, ya sebenarnya cerdas tapi lagi setengah. Yang benar adalah, ya terserah jenengan Gus jenengan yang megang. Bisa saja ini masker tak rencanakan, tak awetkan, tak simpen, tak museumkan. Saya punya rencana menghancurkan mik ini. Berarti nanti awet mana? Dinosaurus itu konstruksinya lebih kuat, tapi Allah menghendaki habis-habis. Pitik sing ngono bisa nganti saiki. Nah, kira-kira seperti itulah hukum Allah. Karena agama itu apa? Jadi ya mambiadi malakutu kulli syai'. Agama itu berkeyakinan kalau ya terserah yang punya. Jadi kalau di depan agama kamu tidak bisa bilang ini lebih kuat timbang ini, tidak bisa. Tetap terserah yang ku. Jadi kalau jenengan cerdas betul ditanya, mik ini sama masker kuat mana? Terserah jenengan. Atau kalau enggak, wallahu a'lam. Karena memang iya, apa artinya ini lebih kuat tapi saya punya rencana menghancurkan. Tapi ini lemah tapi aku punya rencana tak awetkan. Nah, seperti itu harus dilatih supaya kita terbiasa iman itu bil bayyinah, dengan argumen-argumen yang kuat. Karena memang syaratnya iman menurut banyak ulama ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sehingga semua rasul itu punya kecakapan itu. Makanya nanti kalau suatu saat jenengan dekat ajal, dekat apa, itu harus begitu juga dilatih. Ketika saya hidup ya tidak bisa mengatur kehidupan saya, cara kerja jantung, cara kerja organ tubuh kita. Sebenarnya kita hidup kan hidup saja, kita tidak tahu kenapa hidup. Tapi sawangannya nak wis mangan menjaga kehidupan, sawangannya nak berobat menjaga apa? Kesehatan. Tapi kita bisa apa di depan kudratullah? Jadi harus dilatih terus. Karena ini ngaji bagi yang ahli Quran itu sekolah suwon. Adat kados Mbah Minan, Mbah Dimyati, beberapa ulama yang nggak keluar kamar itu mulai dulu juga ada. Itu juga satu manhaj, karena sudah asik dengan Allah maka asing mengalami wahsah dengan yang lain. Tapi juga ada ulama yang milih kumpul orang banyak sehingga manfaati orang banyak. Dan menurut saya figur-figur di kajian itu sudah sempurna lahirnya. Ada model Mbah Dola, Mbah Sahal, Mbak Minan sendiri tertutup, tapi Ibu Umi Tuha sosialisasi kiroati kemana-mana. Sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa pilihan dekat Allah itu variannya apa? Banyak. Yang penting ikhlas sambil terus belajar mendengarkan makalah-makalahnya ulama. Karena makalah ulama ini penting. Kita kalau nggak diwarai ulama itu tidak bisa cara berpikir bersanad. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, dinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa tidak siratoka, jalanmu ya Allah? Fa inna Allah ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah itu tidak makan, tidak tidur, tidak apa-apa. Terus kita bisa niru apa, Pak? Tapi kalau siratal ladzina an'amta alaihim, artinya thariqullah adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi kita niru Mbah Dola, niru Mbah Arwani, niru orang-orang baik. Karena kita nggak bisa niru Allah. Makanya setiap Allah cerita orang kebaikan, cerita kebaikan itu pasti cerita aktor-aktornya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim, terus minan nabiyyin. Terus itu aja diceritakan keluarganya, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu, supaya orang itu hormat sama leluhur. Saya kenapa cerita Mbah Mutamakin bukan tafakhur bin nasab, bahwa kita soleh begini tuh barokahnya doanya orang-orang dulu. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Masih diteruskan wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Baru soleh secara umum yang tidak perlu nasab. Wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi Allah menghormati nasab sampai seperti itu. Sehingga rata-rata orang-orang soleh itu ya babanya soleh. Mosok turunane sing wakaf masjid, sing kiai puluhan tahun, kalah mbek wong sing dadaan dadi kiai. Yo ketoke rapati fair ngoten. Ini mboten kok urusan kula fanatik nasab nggih.
Tapi tetap ini bisa jadi kiai karena melok partai wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi yo ketoke yo pantese yo rada antri lah, aja kok ngarep nemen-nemen nak. Ya masuk terus misalnya ra tau wakaf masjid, ra tau wakaf tanah, ngerti-ngerti kepengin mimpin. Sing masjid iku nyunatno maulid, nyunatno dibak, ndekne mimpine ku ngaramno maulid kalau dibak. Ya nak ngaramno iku nggih masjid dhewe, aja nang masjid iki kan. Terus Allah itu saking reganine tiang-tiang soleh dulu itu sampai ketika cerita orang baik itu pasti cerita mbah-mbahnya. Wa kana abuhuma sholih. Ketika ada orang diperhatikan Nabi Khidir itu pertimbangannya wa kana abuhuma sholih. Itu dalam kitabnya Said Muhammad, abuhuma itu abuhu as-sabi'. Jadi bapak yang ketujuh dari Hulam ini, bukan bapaknya pas. Kayak Bang Mutamakin sekarang sudah turunan keberapa, tapi barokahnya sampai sekarang. Jadi selalu ada cerita itu. Makanya disebut ta'allamu ansabakum matasiluna bihi arhamakum. Kamu harus kenal nasab-nasab kamu supaya kamu bisa menyambung rahim-rahim. Kemudian nasab yang gen ini khusus umatnya Rasulullah SAW, alhamdulillah ditambah nasab sebab. Jadi misalnya para habaib itu jelas mulia sekali karena dzurriyyah bad'ah min Rasulillah. Kemudian ada nasab bisabab, yaitu karena iktidak bisunnati Rasulillah atau karena ngaji atau karena ilmu. Ini disebut kullu nasabin wasababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Sehingga ada orang yang benar-benar ahli bait karena gennya kayak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, tapi ada orang yang diaku keluarga Nabi karena amalnya kayak Salman Al-Farisi. Ketika beliau punya ide cemerlang di Khandaq, Nabi memujinya dengan apa? Salman minna ahlal bait. Jadi ini artinya gini, jenengan meskipun tidak keluarga Mbah Minan secara gen, karena yang keluarganya ya tentu Mas Fatah dan saudara-saudaranya, tapi kita bisa menjadi keluarga beliau karena amal dan karena mahab. Nggih ngoten mawon, nggih sing donga ya ampun kula lah iki. Wis nurut mawon daripada niki bentrok nggih ribet. Wow, nak gak nurut tuh Mas Nadiem terus dikerano banser ning pun teng kanan kiri niku ribet ning wong niku panglima tertinggi napa? Kudu kewakili itu ketuane tapi semua yang jelas saged meremot. Pun nggih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur masallu wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa barik wasallam asma'in. Allahumma ya Allah ighfir li masyayikhina wa ya khairil madina wa ighfir ya Allah muassisi hadzal mahal wa anzilhum manzilan husnan indaka ya Allah. Ij'al qabrahum riyadil jinnah rawdatan riyadil jinnah wa taj'al qabrahum rawdatan mubarakatan. Allahumma ighfir lahum wa'afi wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum ya Allah. Ilahi naqqihim min khatayahum kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Walakihim biridho kalamna min safatik walakihim bimafrat kalamna min adab bana atina fitunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.